Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Merdeka? Puji Tuhan. Bersyukur dalam kemeriahan HUT kemerdekaan ini kita bisa kembali beribadah bersama dengan nuansa yang agak berbeda. Karena di antara kita ada yang mengenakan busana daerah gitu ya. Ada juga nuansa yang memakai merah putih cukup mendominasi, tapi jangan dikerek ya, kasihan nggak cukup tiangnya nanti. Tapi walaupun nuansanya berbeda, tetapi tentu spiritnya tetap sama, yaitu kita yang adalah para penyembah ini datang beribadah kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita atas berbagai berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan tuntunan yang terus dianugerahkan bagi kita tiap harinya. Nah, di hari yang penuh dengan semangat nasionalis ini kita akan merenungkan sebuah tema yang akan semakin membuat jiwa nasionalisme kita itu menyala gitu ya. Yaitu doa bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apa itu nasionalisme? Gitu ya. KBBI menjelaskan nasionalisme itu adalah sebuah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sebuah semangat kebangsaan dan juga terjemahan yang ketiga mengatakan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, doa bagi bangsa dan negara merupakan salah satu cara supaya semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam diri kita itu terus berkobar, terus menyala dalam hidup kita gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, doa seperti apa yang harus kita naikkan? Dan mengapa kita ini harus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia? Mari kita belajar bersama-sama melalui satu bagian firman Tuhan. Mari bersama kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Timotius yang ditujukan kepada Timotius untuk jemaat yang ada di Efesus gitu ya. Maaf ini kok. Oke, ya betul. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Jika sudah menemukannya, mari kita nanti membacanya secara bersama-sama. 4 ayat ini. 1 Timotius 2 1 sampai 4. Oke. Siap ya Bapak Ibu ya. Kita akan membaca bersama keempat ayat ini. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Maaf, saya minum dulu. Bapak Ibu Saudara, surat 1 Timotius ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius gitu ya. Untuk kita ketahui bersama bahwa surat 1 dan 2 Timotius dan juga surat Titus itu cukup umum dikenal dengan yang namanya pastoral epistles atau surat pastoral atau surat penggembalaan. Karena kenapa disebut seperti itu? Karena isi pesannya itu adalah Paulus itu kepada Timotius. Jadi gembalanya Paulus, dombanya adalah Timotius dan Titus yang adalah anak rohaninya. Nah, ini terkait dengan apa yang mereka harus lakukan terhadap pergumulan jemaat yang mereka layani. Topik munculnya pengajar palsu menjadi salah satu masalah atau pergumulan yang sama-sama muncul dalam 3 surat ini, ya. Tapi sekalipun ketiga surat ini tergolong sebagai surat pastoral, namun tetap saja ketiganya ini, kalau kembar aja bukan kembar identik pun tetap ada bedanya. 3 surat ini pun sekalipun sama-sama adalah surat penggembalaan, tetapi tetap punya ininya masing-masing gitu ya, ada karakteristiknya masing-masing. Tetap aja ada perbedaannya. Misalnya surat 1 Timotius itu banyak berbicara tentang apa? Tentang pelayanan gereja. Yang mana hal ini tidak terlihat di 2 Timotius dan
di surat Paulus kepada Titus pun Paulus juga tidak banyak membicarakan tentang pelayanan gereja. Nah, saat itu Timotius dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan yang ada di Efesus yang sedang menghadapi tantangan munculnya guru-guru palsu atau ajaran-ajaran sesat seperti yang tercatat di bagian pembuka surat ini. Kalau Bapak Ibu nanti baca gitu ya, di 1 Timotius 1 ayat 3-11 di situ perikopnya langsung dituliskan mengenai ajaran sesat tuh. Nah, kemudian di bagian berikutnya yang tadi juga sudah kita baca bersama, kita melihat Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar apa? Umat Tuhan itu berdoa. Apa yang harus didoakan itu tercatat jelas di ayat 1-2. Bagian awal saya bacakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Bukan badan besar ya, tapi para pemimpin maksudnya. Nah, sebelum masuk kepada doa seperti apa, satu hal yang menarik adalah ketika Paulus ini memberikan instruksi secara eksplisit tentang bagaimana mereka harus berdoa, ia menggunakan 4 kata terkait doa ini yang harus dinaikkan oleh jemaat Tuhan di Efesus. Tapi kalau kita lihat versi bahasa Indonesia itu munculnya hanya 3 kata, bukan 4 kata. Nah, mari kita lihat perbedaannya. Dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani yang juga masih terlihat di dalam versi bahasa Inggris, saya ambil salah satu versinya gitu ya. Paulus menggunakan 4 istilah untuk doa, yaitu supplication, prayers, intercession, dan thanksgiving. Yang kalau diterjemahkan itu ada permohonan, doa, syafaat, dan juga ucapan syukur. Tapi kalau kita tadi baca bersama-sama gitu ya, di bagian Alkitab bahasa Indonesia Perjanjian Baru yang kita pegang, itu munculnya jadi 3 aja, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Nah, mungkin kita berpikir, wah ini jangan-jangan LAI ini waktu mengetik bagian ini agak-agak salah nih, kurang koma mungkin ya. Maksudnya harusnya permohonan, doa, koma, syafaat gitu. Enggak ya Bapak Ibu, LAI memang menerjemahkan hanya 3 kata ini tuh. Jadi kata kedua yang dianggap umum bahwa ini memang menyangkut doa tidak dicantumkan lagi. Nah, 4 istilah doa ini bukanlah sebuah istilah untuk menjelaskan sebuah urut-urutan dari doa gitu ya. Misalnya doa diawali dengan permohonan dulu, baru doa syafaat, baru ucapan syukur. Itu bukan seperti itu yang dimaksudkan di ayat ini gitu ya. Tetapi 4 istilah atau dalam bahasa Indonesia 3 istilah ini yang diungkapkan oleh Paulus ini menunjukkan adanya sebuah kebutuhan untuk didoakan. Gitu ya, saya ulangi, karena adanya sebuah kebutuhan untuk didoakan. Jadi ini bukan susunan atau struktur bagaimana sebuah doa itu dinaikkan. Nah, apa saja 4 istilah itu? Istilah itu yaitu permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur. Kita akan lihat sepintas bersama-sama. Yang pertama, permohonan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan apa sih? Menggambarkan permintaan secara langsung yang ditujukan kepada Tuhan untuk menjadi perantara bagi umatnya. Dan yang kedua, prayer atau doa merupakan istilah yang sangat umum gitu ya untuk menyampaikan permohonan syafaat kepada Tuhan. Istilah doa ini sekalipun umum, tapi kenapa di dalam bahasa Inggris ini tetap dimunculkan? Karena ternyata Paulus ini dengan kata doa yang dibilang sudah umum ini ingin menekankan bahwa doa itu harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Doa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Gak boleh doa itu asal sambil lalu. Dan kemudian yang ketiga, intercession atau syafaat yang juga udah dibahas cukup banyak di minggu lalu gitu ya. Awalnya istilah ini mengacu pada sebuah permohonan formal yang dibuat di antara orang-orang dan biasanya ditujukan kepada seseorang yang lebih berpangkat gitu. Pangkatnya lebih tinggi. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, istilah ini secara bertahap menjadi bagian dari kosakata doa gereja, yaitu doa yang dipanjatkan atas nama orang lain atau menjadi perantara. Ketika kita bersyafaat, kita ini menjadi perantara bagi orang yang sedang kita doakan kepada Tuhan. Ya, itu minggu lalu juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Evangelis Darius. Yang keempat adalah thanksgiving atau ucapan syukur, yang berarti bahwa doa itu merupakan sebuah ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur ini tidak hanya berarti sebuah keyakinan kuat yang berfokus pada jawaban doa dari Tuhan di masa yang lalu.
Kalau doa sudah dijawab, kita bersyukur. Kalau nggak dijawab, kita nggak bersyukur. Bukan seperti itu gitu ya. Tetapi ucapan syukur yang dimaksud ini juga adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang sama yang sudah menjawab doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita, Tuhan yang sama juga yang terus menyertai kita, bahkan Tuhan yang sama itu juga yang akan menjawab segala pergumulan kita yang masih ada di depan, yang kita pun bahkan mungkin belum terpikirkan. Nah, keempat doa ini harusnya dinaikkan oleh umat Tuhan. Untuk siapa? Untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. Dengan kata lain, doa bagi bangsa dan negara yang dimaksudkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan sampai 4 adalah doa permohonan yang sungguh-sungguh, sebuah doa syafaat, dan juga doa ucapan syukur yang dinaikkan oleh umat Tuhan bagi semua orang. Nah, dalam hal ini semua orang yang dimaksud adalah para pemimpin bangsa dan negara di mana kita umat Tuhan itu berada. Untuk kita yang mungkin kurang update gitu ya, apalagi ibu-ibu yang pagi buka mata bangun tidur udah mikirnya hari ini harus masak apa gitu, habis ini harus apa dan sebagainya. Akhirnya kita jadi kurang update dengan situasi sosial dan politik yang terjadi di negara kita. Sehingga seringkali mungkin bagi ibu-ibu atau bagi kita, bahkan para bapak-bapak juga yang cukup sibuk, kita mungkin tidak mengikuti berita-berita seperti itu. Akhirnya kita bingung, mau doa buat bangsa dan negara tapi doain apa ya? Gak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Nah, maka nasihat Paulus ini bisa nanti menjadi salah satu referensi pokok doa kita terkait bangsa dan negara. Ketika kita bingung mau mendoakan apa untuk bangsa kita tercinta, mari kita mohon dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan itu memberkati dan mencurahkan hikmat-Nya bagi siapa? Bagi para pemimpin negara kita. Baik di tingkat daerah maupun pusat. Dari yang namanya RT RW, itu kan juga pemimpin kita dari lingkungan yang paling kecil gitu ya. Lurah, camat, sampai presiden gitu ya. Selain itu mari kita juga bersyukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan pilih ini, yang menduduki posisi-posisi pemimpin di dalam negara kita ini. Kita doakan supaya setiap mereka ini terus Tuhan pakai gitu ya, sehingga kita masih bisa tetap beribadah dengan tenang, dengan damai seperti ini. Tidak ada gangguan kan? Karena apa? Pemerintahan kita juga masih memberikan sangat leluasa untuk kita bisa beribadah tanpa ada hambatan, tanpa ada tantangan. Gak ada kan orang yang lagi nunggu di luar untuk membuat kita ibadahnya berhenti. Nah, itu harusnya kita bersyukur tuh. Nah, konteks kita hari ini memang kita bisa dibilang kita sedang di dalam suasana atau di dalam kondisi yang cukup aman dan kondusif. Beda dengan kondisi yang dialami jemaat Efesus pada saat itu gitu ya, di zaman itu. Selain mereka menghadapi munculnya pengajar-pengajar palsu, mereka juga harus menghadapi realita hidup bahwa pemerintahan Kaisar Romawi itu, yaitu pada saat itu Kaisar Nero dan serta gubernurnya yang memimpin wilayah itu, mereka memimpin dengan sikap yang menindas, yang membuat orang-orang Kristen ini hidupnya jadi susah gitu ya. Ya, salah satu contoh konkretnya adalah ya Rasul Paulus itu sendiri. Dia didera, dia dipenjara di Filipi tanpa melalui proses peradilan yang adil. Bahkan Yesus Kristus pun mengalami sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Romawi pada saat itu. Akan tetapi meskipun umat Tuhan di Efesus itu mengalami situasi yang tidak kondusif sama sekali, tapi Rasul Paulus tetap menasihatkan jemaat Efesus pada saat itu harus berdoa, harus bersyukur atas keberadaan penguasa Romawi tersebut. Wah, kita bayangin kalau kita ada di situasi seperti itu, suruh bersyukur kira-kira bisa apa enggak ya? Susah banget untuk hidup, tapi harus bersyukur. Nah, dengan demikian jelas bahwa doa dan ucapan syukur kita umat Tuhan di zaman now bagi para pemimpin atau pejabat pemerintah itu bukan hanya dinaikkan ketika pemerintah kita yang berkuasa itu kinerjanya baik, semua programnya berjalan dengan baik, membuat hidup kita lebih sejahtera. Tetapi bagaimanapun, seperti apapun pemerintahan yang ada, baik atau jahat, demokratis atau otoriter, ya kita harus tetap mendoakan mereka, para pemimpin kita itu. Dan kita juga harus bersyukur atas keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan kita.
Mungkin sampai di sini kita sudah tahu gitu ya. Kalau mau berdoa bagi bangsa dan negara, kita bisa berdoa bagi para pemimpin yang ada. Tapi mungkin sekarang jadi muncul gitu pertanyaan yang baru. Di awal suratnya kepada Timotius ini Paulus membahas tentang apa? Guru-guru palsu, pengajar sesat. Lah lalu kenapa lanjutannya kok jadi nasihat untuk berdoa bagi bangsa dan negara gitu? Apa hubungannya gitu kan? Kenapa harus berdoa bagi bangsa dan negara? Yang pertama, agar yang pertama tercatat di bagian berikutnya di ayat 2, yaitu agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, sepintas ayat ini seakan-akan menyiratkan bahwa tujuan umat Tuhan berdoa bagi pemimpinnya adalah supaya mereka bisa hidup aman, bisa hidup tentram tanpa masalah. Itu secara sepintas gitu ya. Namun yang Paulus masukkan itu tidaklah demikian. Paulus meminta, bahkan mendesak gitu ya. Kalimatnya itu sudah mendesak, bukan cuma ayolah berdoa, tapi dia mendesak harus berdoa. Jemaat Efesus ini pada zaman itu dan kita orang percaya di zaman ini berdoa bagi para pemimpin. Kenapa? Karena para pemimpin atau mereka yang berkuasa itulah yang bertanggung jawab untuk memelihara stabilitas politik dan sosial dari suatu daerah atau negara. Jika suatu daerah atau negara itu stabil sosial dan politiknya, maka semua orang yang ada di dalamnya, di daerah tersebut, di negara tersebut, itu bisa menjalani hidup mereka dengan damai dan tenang. Tapi kalau situasi di suatu daerah atau negara itu tidak damai gitu ya, bagaimana bisa hidup tenang? Ketika situasi sosial dan politik itu bisa tenang dan damai, maka gereja Tuhan, setiap orang percaya itu dapat menjalankan misi amanat agung yang dimandatkan kepada setiap kita tanpa hambatan. Jika situasi kondusif, maka orang yang ada di sekitar juga dapat melihat ya kesalehan hidup orang percaya itu seperti apa. Mereka akan merasakan kasih Allah yang terwujud secara nyata di dalam kehidupan keseharian orang percaya. Sebaliknya, jika situasi sosial dan politik di suatu daerah atau negara itu tidak stabil dan ditambah dengan munculnya banyak pengajar-pengajar yang palsu, pengajar-pengajar sesat, maka yang terjadi adalah semakin besar peluang terjadinya fitnah terhadap orang Kristen oleh pihak luar, yang pada akhirnya bisa menghambat bagi misi gereja ini terlaksana. Nah, saat ini memang kita tidak mengalami situasi seperti ini gitu ya. Seperti yang dialami jemaat Efesus, di mana pemerintah begitu mempersulit mereka, pemerintah begitu kejam, dan banyak muncul pengajar sesat yang bisa membingungkan masyarakat gitu kan. Tapi jangan karena keadaan sekitar kita itu baik-baik saja, lantas kita jadi ternina bobokan. Kita jadi begitu nyaman. Bahkan sampai akhirnya kita kemudian malah terhanyut dan tidak lagi pernah berdoa bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Secara khusus mungkin kita tidak pernah gitu ya menyebut di dalam doa kita, doakan Pak Jokowi, doakan gubernur kita dan seterusnya gitu. Nah, jadi sampai sini jelas bahwa doa bagi para pemimpin itu harus dinaikkan oleh kita orang percaya pertama-tama supaya terwujud stabilitas politik dan sosial yang menjadi faktor pendukung bagi terlaksananya misi gereja, yaitu membawa semakin banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, kenapa kita harus berdoa bagi bangsa dan negara? Tercatat di ayat 3 dan 4, yaitu itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Doa bagi bangsa dan negara, khususnya bagi para pemimpin, harus dilakukan oleh jemaat Efesus di masa itu, juga kita di masa sekarang, karena doa bagi pemimpin adalah baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki agar semua orang dapat memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memberikan reminder untuk kita semua terkait makna semua orang gitu ya. Dalam bagian Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Nah, jika reminder ini nanti kurang tepat atau kurang lengkap, nanti mungkin Boksu juga boleh membantu meluruskan gitu ya. Banyak orang percaya yang mungkin masih berpikiran bahwa semua orang itu artinya adalah kalau misalnya di dalam dunia ini ada 1 triliun orang,
maka semua orang diselamatkan, itu artinya 1 triliun itu harus selamat gitu. Nah, itu pandangan yang kurang pas, pandangan yang salah gitu ya. Padahal yang dimaksudkan di bagian ini, dan tentunya yang juga jadi pandangan doktrin yang dipegang oleh GRCRI Bekasi adalah keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya yang diselamatkan ya orang pilihan. Frase semua orang itu harus kita pahami dalam konteks semua orang ini maksudnya keberagaman gitu ya. Dari suku segala macam, latar belakang, bahasa, budaya, dan lain-lain. Bukan secara literal semua orang. Seperti tadi yang saya katakan, kalau di dunia ini ada 1 triliun, berarti 1 triliun itu harus selamat. Tidak seperti itu gitu ya. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan orang Indonesia saja. Maksudnya adalah semua orang itu adalah ya bukan orang Indonesia aja. Bisa orang dari Papua juga Indonesia kan. Dari Singapura, dari Malaysia, dan segala macam. Bisa dari orang kota, orang desa, pelajar, atau kelompok tertentu lainnya gitu. Nah, Tuhan Yesus tentu ingin supaya semua orang selamat, tapi bukan berarti bahwa Tuhan akan menyelamatkan semua manusia yang ada di bumi ini tanpa terkecuali. Keinginan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang terwujud nyata jelas melalui apa? Inkarnasi dan kematian Kristus di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 mencatat dengan begitu luar biasa betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi memang karya Kristus ini tidak berarti bahwa semua orang harus selamat. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka maksa gitu ya. Kalau kita kan sukanya nipu ya wo paksa gitu kan. Nah, kalau Tuhan itu tidak. Tuhan bukan pribadi yang suka memaksakan kehendaknya. Tuhan tidak pernah memaksa agar semua orang kamu harus mau dan harus menerima aku sebagai Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi. Tuhan tidak memaksa. Tuhan memberikan juga yang namanya free will, kehendak bebas. Dan perlu kita pahami bersama bahwa karya keselamatan dan kedaulatan Allah itu memang saling terkait dan kita tidak perlu memperdebatkan kedaulatan Allah itu seperti apa, tentang siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang memang dipilih atau tidak diselamatkan dan seterusnya. Mari kita geser sedikit ya, fokus kita dari yang bingung dengan jadi kedaulatan Tuhan itu seperti apa? Nggak usah terlalu pusing di situ, tapi mari kita geser dulu fokus kita seperti yang dilakukan oleh Paulus. Biarlah hasrat ilahi atau kerinduan Tuhan agar semua orang diselamatkan itu yang mendorong Paulus untuk terlibat di dalam misi dunia juga mendorong kita setiap umat Tuhan dalam misi Allah ini. Kita jadi terobar juga semangatnya untuk kita tidak lagi sibuk dengan berbagai perdebatan, tetapi kita lebih sibuk untuk menyibukkan diri kita untuk memberitakan Injil kepada siapa saja tanpa memandang golongan, kelompok, kelas, atau bahkan pangkat tertentu. Nah, tugas kita semua adalah mewartakan apa yang Tuhan ingin kita beritakan sehingga akhirnya nanti bisa menginspirasi dan bahkan membawa orang lain itu untuk memperoleh keselamatan. Dengan demikian mari jangan bingung-bingung lagi gitu ya ketika kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Di momen spesial kemeriahan HUT Republik Indonesia ini, sekali lagi bersama-sama kita bulatkan tekad kita untuk terus menerus berdoa bagi para pemimpin kita dari RT sampai presiden. Bersyukur untuk keberadaan mereka dan terus kita doakan supaya Tuhan menganugerahkan hikmat dalam mengemban tugas sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing. Dan janganlah spirit ini berhenti hanya di momen HUT RI ini saja. Melainkan biarlah setiap kita itu terus-menerus menyadari bahwa doa bagi bangsa dan negara ini adalah tugas setiap kita tanpa terkecuali. Agar apa? Bangsa dan negara kita terus di dalam keadaan yang baik. Dan biarlah kerinduan Tuhan menyelamatkan semua orang itu terus menggelitik hati kita, terus mengusik hati kita, sehingga kita secara aktif kita dapat terus menjadi pewarta Injil dan bahkan menjadi surat yang terbuka yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang sekitar kita. Mari sebelum kita mengambil sedikit waktu untuk berdoa bagi para pemimpin kita, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian doa kami. Dan nanti kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mohon bantuan Sinar untuk membantu saya menyanyikan bagian ini.